keputusan, maka lakukanlah. Karena boleh jadi satu orang dengan tanda tangannya merubah banyak hidup orang dalam jumlah skala besar. Kalau tanda tangan Bapak RT saja mampu merubah keadaan suatu RT tersebut, bagaimana dengan tanda tangan Bapak negara? Bukankah beliau sangat potensial untuk merubah kondisi suatu negara? Sangat-sangat potensial. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, itu salah satu bagian daripada hal yang sangat luar biasa kalau kaum muslimin itu sampai bisa memilikinya. Satu labuna, kalian akan dikalahkan dalam perihal dunia. Watuh syaruna, dan mereka juga akan dikalahkan pada urusan akhirat. Ila jahannam, dan bahkan mereka akan ditempatkan di jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebagian para ulama di sini berpendapat seburuk-buruk tempat kembali bagi setiap manusia itu adalah jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dibanding banyak neraka, jamaah yang dirahmati Allah, ada api yang terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala, dan dia tidak pernah padam sejak ia diciptakan sampai nanti ditempati oleh manusia. Sejak ia diciptakan sampai nanti Allah tempatkan manusia di dalamnya, tidak pernah padam apinya, yakni an-naru jahannam. Dan barang siapa yang memasukinya, jangan pernah berharap bahwa dia akan bisa keluar daripadanya, karena ada kalimat fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kalau sudah masuk ke neraka jahanam, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah terlintas dari lisan seorang mukmin lagi muslim kalimat nggak apa-apa di neraka aja, nanti juga paling sebentar. Nggak apa-apa di neraka aja, paling juga cuma sesaat. Kenapa nggak boleh terlontar? Karena saat kita memasukinya, kita belum tentu punya tiket keluar. Saat Anda punya tiket masuk, belum tentu Anda punya tiket keluarnya. Boleh jadi masuk di dalamnya dan kena kepada ayat khalidina fiha abada. Maka kalimat doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW, di antara kalimatnya, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon padamu syurga. Sebanyak 3 kali Nabi meminta. Pintalah syurga kepada Allah, pintalah syurga kepada Allah, syurga yang paling tinggi. Dan Nabi juga berpesan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kita minta kepada Allah syurga, mintalah syurga firdaus yang paling tinggi. Lebih daripada itu, mintalah juga kepada Allah karena paling tingginya syurga firdaus, dan cara tertingginya adalah masuk syurga tanpa hisab. Maka mintalah kepada Allah agar semoga Allah karuniai kita semua masuk syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua kaum muslimin masuk syurga firdaus tanpa hisab. Kemudian berikutnya hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya cukup mengingatkan kita pada sebuah peristiwa. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan mereka berperang di jalan Allah, satu golongan yang lain mereka kufur, melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat dari golongan mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi kaum muslimin dan bagi siapa yang Allah kehendaki juga. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata dan hati. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Golongan yang berperang di jalan Allah di sini maksudnya adalah perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah ketika bulan Ramadan. Terjadinya di Lembah Badar. 1 tahun sesudahnya perang Uhud. Perang Badar, jamaah yang dirahmati Allah, adalah peperangan di mana kaum muslimin itu secara jumlah lebih sedikit daripada kaum kufar, tapi kaum kufar jadi ciut nyalinya karena melihat seolah-olah kaum muslimin itu banyak. Salah satunya strategi yang dipakai waktu perang Badar adalah kaum muslimin itu berusaha untuk berputar-putar, pindah ke sini,
datang lagi dari jalur sini, pindah. Mereka yang bagian ini agak manuver ke samping kiri, datang lagi dari jalur tengah sini. Yang bagian sini manuver dari sebelah kanan, datang lagi dari jalur sini. Terus begitu jemaah, sampai-sampai orang-orang mengira kaum muslimin datang dengan jumlah 2 kali lipat daripada jumlah kita pasukan kaum kufar, yang mereka mengepulkan daripada kepulan debu-debu yang berterbangan di pasir, di padang pasir itu. Saat kuda mereka dipacu atau saat kaki mereka berlari, tentu debunya itu mengepul, membuat mereka nyalinya ciut. Dan dengan pertolongan Allah tentunya kaum muslimin di perang Badar menang atas pertolongan Allah. Kenapa Allah menangkan? Tentu itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi juga salah satu wasilah kemenangan kaum muslimin karena taatnya kaum muslimin pada perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti setahun kemudian ada namanya perang Uhud. Kenapa kaum muslimin kalah di perang Uhud? Salah satu kunci jawaban kekalahannya sebenarnya bukan kalah, tapi satu sama, adalah ketidaktaatan mereka kepada perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud berkata, pertama kali kami melihat pasukan kaum musyrikin, kami melihat jumlah mereka berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah kami. Kemudian kami melihat mereka lagi dalam jumlah yang lebih besar, maka kami melihat jumlah mereka lagi, bahwasanya ternyata mereka tidaklah melebihi jumlah kami. Meskipun satu orang di antara mereka cukup membawa sekian banyak senjata, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Dan itulah mentalnya Abdullah bin Mas'ud. Mental-mental kesatria itu ada pada setiap jiwa. Ditulis di kolom komentar sahabat. Mental-mental kesatria itu sejatinya ada pada setiap jiwa. Bukan tentang banyaknya jumlah, bukan tentang besarnya volume, bukan juga tentang canggihnya teknologi. Ini adalah tentang keyakinan, mental. Berulang kali kami mengatakan jamaah, pasukan banyak, kenapa seringkali dikalahkan oleh jumlah kaum muslimin yang waktu itu tidak lebih banyak daripada jumlah mereka? Sebagian sejarawan mengatakan yang paling signifikan setelah pertolongan Allah dan patuhnya mereka pada perintah Rasulullah, nomor 3-nya mental. Saya ulangi, yang membuat kaum muslimin jumlahnya padahal sedikit, 300 lawan 1000, 700 lawan 2000. Pernah kaum muslimin itu cuma 3000 lawan 20.000. Kenapa kok kaum muslimin dalam jumlah yang tidak sebanyak mereka, bahkan mereka jumlahnya berkali-kali lipat, tapi Allah karuniai kemenangan 3. Yang paling signifikan 3. 1, pertolongan Allah. 2, taatnya pada perintah Rasulullah atau taatnya pada panglima jenderal yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3, karena mental mereka adalah iskariman au mut syahidan. Mental mereka itu, kami akan hidup dengan kemuliaan, atau kalaulah kami wafat maka kami akan mati dalam keadaan syahid. Dan kita tahu keutamaan orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, masuk surga tanpa hisab. Nggak ada hisab, nggak ada mizan, nggak ada timbangan. Orang mati syahid nggak ada timbangan jemaah. Bahkan orang mati syahid punya privilege, tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikubur beserta pakaian dan darah yang masih menempel. Dan siapa-siapa yang mati syahid, dia akan dibangkitkan dalam keadaan orang yang penuh kemuliaan. Dan saat dia dibangkitkan, dia akan Allah tanyai lagi, kamu mati dalam keadaan syahid? Iya. Apa yang kamu inginkan setelah semua kenikmatan dapat engkau rasakan hari ini? Mereka menjawab apa? Ya Allah, izinkan kami hidup di dunia dan kami akan berperang lagi karena engkau, dan kami terbunuh lagi mati syahid, dan kami akan teruskan ya Allah setiap episode kurang lebih begitu terus jawabannya. Istimewa hadirin. Orang yang mati syahid tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dikuburkan beserta darah yang masih menempel. Ini saking utamanya mati syahid. Dan kata Nabi, riwayat Muslim, kita itu diminta untuk meminta mati syahid sebagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi,
man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidq ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mat ala firasyih. Siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat mati syahid. Wa in mat ala firasyih, walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Pentingnya memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan mati syahid, dan semoga kita mendapatkan kematian dalam keadaan syahid insyaallah. Wafatnya seorang istri dalam keadaan melahirkan putrinya syahid. Kata Nabi SAW, asy-syuhada'u khamsatun. Orang disebut mati syahid itu 5. Yang pertama, al-mat'un, wal mabtun. Yang kedua, wal gharik. Yang ketiga, wa sahibul hadam. Yang keempat, terus yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, riwayat Muslim. Orang mati syahid 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang kena penyakit wabah. Yang kedua, wal mabtun, orang yang sakit perut. Sakit perut ini termasuk diantaranya sebagian ulama berpendapat perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Yang ketiga, wal gharik, orang yang wafat karena tenggelam. Yang keempat, sahibul hadam, orang yang meninggal sebab tertimpa reruntuhan. Yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, orang yang mati syahid adalah mereka yang berjuang di jalan Allah. Nah, terus gimana kalau ada orang tertimpa reruntuhan tapi mereka maksiat kepada Allah, ditemukan oleh tim evakuasi, tim SAR-nya menemukan mereka dalam keadaan berzina atau tidak mengenakan sehelai benang pun, dan dalam kondisi yang kita tahu itu tempat-tempat yang kurang elok untuk disebut karena itu tempat yang seperti itu. Para perempuan menjajakan kepada laki-laki hidung belang misalnya, gimana sikapnya? Maka para ulama membahasakan orang mati syahid dengan sebab 5 yang tadi, namun demikian tetap dilihat bagaimana ia mengakhiri hidupnya, karena ada hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung kepada penutupnya. Dengan apa ditutup? Kalau dia terkenal hotel ini adalah hotel tempat banyak orang-orang maksiat di sana, lalu terus kemudian runtuh hotel itu, saat dievakuasi banyak mayat-mayat bergelimpangan, tertimbun runtuhan sedangkan mereka dalam keadaan maksiat, maka itu bukan lagi masuk dalam kategori hadis tersebut, tapi boleh jadi itu teguran dan azab dari Allah yang Allah sudah hadirkan sebagai pengingat. Salah satu contohnya adalah negerinya, umatnya, kaumnya Nabi Lut yang Allah balikkan. Lalu para arkeolog itu ketika beberapa tanahnya digali, melihat ada banyak-banyak bentuk manusia-manusia yang sudah tertimbun tanah dengan bentuk yang macam-macam. Ada yang bentuknya laki dengan laki, ada yang bentuknya ini dengan itu, dan segala bentuk macam-macamnya. Itu juga termasuk teguran dan pengingat untuk kita semuanya. Jadi yang dimaksud Al-Imam, jadi yang dimaksud Sayyidina Abdullah, jadi yang dimaksud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diantaranya mereka mendapati kaum-kaum kufar walau jumlahnya lebih banyak dari mereka, tapi mereka menjawab, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mendapati mereka kecuali menurut kami mereka itu sedikit dan mereka sangat lemah. Oh, ini mental hadirin. Ini tentang mental. Kaum muslimin itu selama mereka punya mental juara, nggak akan direndahkan siapapun, nggak akan. Hadirin pernah lihat ya anak kecil gitu, mungkin anak kecil ini sering diremehkan, dipandang lemah, mungkin sering kali anak kecil itu dibully, direndahkan, dihinakan. Tapi kapan anak kecil itu berani begini kepada orang yang mungkin secara ukuran tubuh lebih besar? Itu yang ukuran tubuhnya lebih besar bisa-bisa ciut nyalinya jembang. Lihat, ini anak kecil tapi kok begini mentalnya? Kenapa?
Karena dia sedikit berusaha untuk menghadirkan keberanian, padahal dia tahu dari postur tubuh tidak lebih besar daripada yang ada di hadapan. Nah, kaum muslimin, 3 kunci kemenangannya kaum muslimin itu: yang pertama pertolongan Allah, yang kedua mentaati Rasulullah, yang ketiga mental. Kunci kemenangan kaum muslimin yang pertama pertolongan Allah, yang kedua mentaati Rasulullah, yang ketiga mentalnya. Tidak lebih banyak secara jumlah, tapi kemarin kita ketemu sama Al-Baqarah, masih ingat ayatnya bunyinya apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak dengan seizin Allah. Secara matematika kita hitung-hitungan dengan jumlah mental, dengan jumlah pasukan yang tidak sebanyak mereka, boleh jadi kaum muslimin itu mengalami kemerosotan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi karena mental kita mendominasi, mental beliau itu mendominasi, tidak ada, no fear, nothing to fear, tidak ada yang harus ditakutkan. Karena mereka yakin kami bersama Allah dan kami menemani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman, nothing to fear. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena orang-orang beriman, mereka bersama Allah, mereka berusaha meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Orang-orang beriman, mereka yang kuat dalam perihal mental, mereka yang kuat dalam perihal persiapan. Jadi mentalnya nggak cukup. Nah, nanti kesiapan mental akan menghantar pada persiapan logistik, skill, stamina. Kita kan butuh semuanya nanti jemaah. Setelah mental, butuh persiapan taktis, butuh persiapan teknis. Tapi kesiapan itu semua, awal yang harus didominasi adalah mental. Coba Anda staminanya sekuat apapun, psikisnya sekuat apapun, taktis dan teknisnya Anda sudah persiapkan sehebat apapun, kalau mentalnya down, Anda bisa apa? Anak Anda cerdas, tak diragukan kecerdasannya. Anak Anda hebat, tak diragukan kehebatannya. Bahkan diri Anda pun sudah mempersiapkan secara taktis maupun teknis. Tapi kalau mental Anda drop duluan, kayaknya nggak mungkin deh. Itu persiapan buyar jemaah. Makanya sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, hal yang paling harus mendominasi dalam relung seorang beriman, dalam jiwanya orang yang beriman, yang pertama itu dia yakin bahwa Allah akan membersamainya. Yang kedua, dia harus dekat dengan keteladanan baginda Rasulullahnya. Yang ketiga, dia harus persiapkan mentalnya. Nah, kesiapan mental itu yang akan mendorong dan membawanya kepada kesiapan teknis dan taktis, atau taktis dan teknis. Berulang kali pemimpin-pemimpin hebat di banyak biografi pemimpin hebat, salah satu, sebutlah nama besar Muhammad Al-Fatih, karena kami cukup intens mengikuti beberapa kisah beliau, baik di beberapa literatur maupun di beberapa video-video, nukilan-nukilan ceramah para asatid di YouTube. Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah memberikan kesempatan pada niat baik kecuali harus dieksekusi segera. Dalam bahasa saya yang saya sederhanakan, nggak pernah kalau ada niat baik itu kecuali beliau pasti badiru bil amal. Udah sikat,
Udah jalanin aja. Punya niat baik, ayo terus gitu. Dan nggak ada yang cuma sekedar jadi wacana. Betapapun orang mengendurkannya. Beliau itu berusaha menaklukkan Konstantinopel tuh 50 sekian hari. Pada di hari ke-50-an udah berjatuhan kaum muslimin tumbang sebagai syuhada. Banyak orang ngendorin, egois Anda, ambisius Anda Muhammad Al-Fatih. Nggak mungkin. Udahlah balik aja lah. Udah kita kalah nih. Muhammad Al-Fatih diam di kamar berpikir 2 hari nggak keluar tenda jemaah. Beliau berpikir. Sehari nggak keluar. Hari kedua nggak keluar. Nih pasukan udah bingung nih. Nih kita mau balik atau kita mau lanjut nih? Balik ke Edirne atau lanjut ke Konstantinopel. Datang gurunya Syekh A'aq Syamsuddin lalu menguatkan, kamu tuh anak muda yang boleh jadi Rasul katakan, sebaik-baik panglima itu kamu, sebaik-baik prajurit itu mereka. Terus gurunya nih memotivasi, menguatkan. Akhirnya beliau di hari ketiganya keluar tendanya, lalu beliau membakar semangat pasukan-pasukan beliau. Tentang apa jemaah lagi-lagi? Tentang mental. Wajar orang berusaha menjatuhkan mental, berusaha menjatuhkan semangat Anda. Gak mungkin. Bersama Allah mungkin. Mustahil. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Terlalu jauh lah. Mimpimu tuh kayak mimpi di siang bolong. Enggak. Bersama Allah bisa terwujud. Atas izin Allah bisa terlaksana. Selalu begitu jemaah. Wah, terlalu banyak nih agenda kita, begini. Enggak, bersama Allah semua agenda ini pelan-pelan satu persatu akan terselesaikan. Kan ini tentang mental. Tadi jemaah nanti silakan dibuka kalimat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di halaman 123, paragraf yang pertama, 2, 3, 4, 5. Paragraf yang kelima. Beliau mengatakan, pertama kami melihat pasukan kaum musyrik. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pertama kali kami melihat pasukan kaum musyrikin, kami melihat jumlah mereka berkali-kali lipat lebih banyak dari jumlah kami. Kemudian kami melihat mereka lagi dengan pandangan mata yang berbeda. Maksudnya mental. Lalu kami menyaksikan mereka lagi, dan kami berani mengatakan jumlah mereka sebanyak itu tidak lebih 1 orang. Maksudnya jumlah mereka yang ribuan banyaknya berkali-kali lipat itu sedikit buat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Padahal kalau jamaah baca Ashabur Rasul di jilid yang pertama, kalau tidak keliru, atau jilid yang kedua, perihal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikatakan apa? Abdullah bin Mas'ud rajulun nakhifun. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu laki-laki yang perawakannya nakhif. Apa nakhif? Kurus. Loh, jemaah bayangin jemaah. Dari perawakan beliau yang demikian, beliau berani bilang, awal-awal kami lihat tuh jumlah mereka emang sih lebih banyak. Loh, tapi kok kami lihat lagi, nggak sebanyak itu biasa aja. Gitu loh jemaah bahasannya. Sebab kami melihat mereka tuh jumlahnya lebih besar dari kami. Kemudian kami melihat jumlah mereka tidak lebih hanya 1 orang. Ya Allah, sebanyak itu tuh cuma dianggap sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berapa orang? 1 orang. Ini kan tentang mental jemaah. Makanya 3, pertolongan Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan mental. Tapi Nabi juga gak serta-merta ya jemaah hanya sekedar berdoa saja. Nabi itu juga persiapan taktis dan teknisnya kuat. Begini ya, nanti kalian di sana Jabal Ainain, ada 2 Jabal Rumat kurang lebih, bukit pemanahnya, 50 di sini, 50 di sana. Taruh
Yang jago-jago mana? Suhaib Ar-Rumi, Sa'ad bin Abi Waqqas, naik di sana. Kalian-kalian yang kuda, tombak, pedang, perisai di sebelah sini. Nah, terus dibuat skemanya sama Nabi SAW. Nanti yang ini duluan siapa, yang melempar anak panah duluan siapa, itu ada skema teknis dan taktisnya jemaah. Jadi nggak ujuk-ujuk. Yang penting doa aja. Enggak, tetap ada ikhtiar. Hadirin mau nyalain lampu, nggak bisa kan? Ya Allah nyalain lampu, ya Allah nyalain lampu, nyala. Salah satu taktis mau nyala lampu, teknis di lapangannya supaya lampu nyala diapain? Yang paling pertama dibeli dulu token listriknya kan? Ya nggak? Beli dulu token listrik, udah dibeli, jalan ke sana, nyalain saklar, ceklek, nyala. Persiapan taktis dan teknis ini nih yang mohon maaf sebagian kita hari ini seringnya melupakan. Kalau dalam keseharian mau gimana gini, dagang, ya jualan, udah yang penting jualan aja dulu. Benar, yang penting jualan aja dulu, benar. Tapi nanti sambil jalan, ayo sambil diperbaiki taktisnya, teknisnya. Oh, nggak ada yang namanya main jalan-jalan gitu, nggak ada. Jalan. Nabi itu detil banget. Loh, sampai ada rapat loh jemaah. Salah satu bukti rapatnya terdapat dalam riwayat Imam Muslim yang kemarin kita bahas ketika Sayyiduna Salman Al-Farisi, beliau mengusulkan pada Nabi, wahai Nabi, bagaimana ketika perang Khandaq kita gali parit? Hadirin, dulu belum ada eksavator. Digali parit, lebarnya 8, lebarnya 4, dalamnya 8 meter, lebarnya 4 atau 5, dalam paritnya kurang lebih sekitaran 8 meter. Dan itu digali mengelilingi kota Madinah. Allah, kayak apa capeknya jemaah? Gali parit mengelilingi kota Wonosobo. Kalau sekarang enak, tolong ya turunkan eksavator yang gali. Zaman dulu manual jemaah galinya, pakai alat seadanya, belum ada eksavator, mesinnya tinggal begini. Dulu manual. Sekeliling Madinah digali, lebarnya kurang lebih 5, dalamnya kurang lebih 8. Allahu Akbar. Paritnya jadi kuda nggak bisa lompat, mereka pun kalau jatuh ke bawah siap dipanah dari atas. Berpuluh-puluh hari, belasan atau puluhan hari kaum musyrikin mengepung Madinah. Mereka mau masuk karena ngelihat parit, mereka nggak berani. Mereka mau masuk, mereka ngelihat parit, mereka nggak berani. Akhirnya mereka pulang. Perang Khandaq berakhir menang tanpa perlawanan. Kurang lebih demikian kan. Ini bukti apa? Nabi bersama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain punya taktis dan teknis. Punyailah jemaah di bidang apapun. Mau berkarir di bidang profesional, mau meniti karir di sebuah lembaga perusahaan, mau memulai mengawali bisnis, menjualkan satu dan beberapa produk, membangun sebuah sistem. Memang awalnya kita perlu banyak belajar, ditipu, dicurangi, diculasi, dikhianati. Tapi itu pada awalnya. Nanti pada prosesnya, ujungnya kita akan belajar, oh pentingnya taktis dan pentingnya persiapan teknis. Tapi yang jauh lebih penting dari keduanya, taktis dan teknis, kesiapan mental. Kayaknya gak mungkin nih. Berapa lama ya? Kayaknya mustahil nih. Bakal menghabiskan banyak tenaga, banyak biaya. Udah yuk mundur aja yuk. Udah yuk balik arah aja yuk. Kita kan udah enak-enak di sini. Ngapain sih kita harus? Orang kalau siap mentalnya, nggak akan mundur walau selangkah. Ada kalimat bagus jemaah.
Muslim tak gentar, mukmin tak akan mundur walau selangkah. Muslim tak gentar, mukmin tak akan mundur walau selangkah. Karena termasuk bagian daripada mentalnya orang beriman, mereka yakin kalau mereka bersama Allah dan taat kepada Rasulullah, Allah akan hadirkan inna fatahna laka fatham mubina. Kalau kamu yakin kamu menang, kami Allah akan memberikan kemenangan padamu, fatham mubina, dengan kemenangan yang amat sangat nyata, ada di pelupuk matamu walaupun matamu belum bisa menyaksikannya. Hadirin, kondisi Muhammad Al-Fatih itu waktu itu lagi pasukannya itu banyak yang meninggal jemaah. Secara kasat mata, wah ini kayaknya kalah ini. Tapi mental bacanya Muhammad Al-Fatih itu nggak gitu jemaah. Nggak. Konstantinopel yang mengambilku atau aku yang menaklukkannya. Itu mentalnya. Coba bayangin saat orang bilang sama Anda, mustahil mas, jangan mimpi mas. Anda ini pemimpi ulung ya. Anda ini bicara tentang kemustahilan mas. Nggak mungkin mas, jenengan tuh anaknya orang miskin. Nggak mungkin mas, jenengan tuh nggak punya channel. Nggak mungkin mbak. Anda tuh siapa emangnya? Emang Anda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nggak punya kan? Saat banyak orang meragukanmu, yakinkan bahwa saat engkau bersama Allah tidak ada satupun yang bisa engkau ragukan. Yakinkan diri kita pada saat orang meragukan kita, tidak akan pernah mereka membenarkan keraguan mereka kalau kita yakin kita sedang bersama Allah. Dan jamaah, walaupun gak ada satupun orang di dunia ini yang mensupport kebaikan yang mau Anda rencanakan, tapi ada diri Anda yang mensupport kebaikan untuk Anda sendiri, itu cukup. Kalau ada nih, orang banyak nih, kawan kita misalkan ada 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, lebih daripada itu. Gak ada satupun yang mendukung rencana baik Anda, asalkan gak ada yang mendukung semuanya kecuali Anda sendiri. Itu cukup. Itu cukup jemaah. Walaupun kita awalnya mungkin sendirian, tapi itu lebih dari cukup, insya Allah. Karenanya ayo pelan-pelan biinilah, sama kita persiapkan taktis, sama kita persiapkan teknis, terutama dalam bab-bab Ramadan dan besok, dan sampai hari besok sampai hari ke Sabtu kalau tidak keliru. Insya Allah kita akan bahas seputaran persiapan taktis dan teknis seputar Ramadan di pertemuan Rabu, Kamis, Sabtu insya Allah, kecuali Jumat. 3 hari ini insya Allah cukup untuk membahas tentang keutamaan Ramadan, lalu membahas tentang apa saja yang dilarang di bulan Ramadan. Tentu juga membahas tentang amalia-amalia potensial yang melahirkan segudang pahala di bulan Ramadan. Kalau Allah mengizinkan, Allah masih memberi kita umur yang barokah, kita akan bahas di besok Rabu, lalu di Kamis, lalu di Sabtu. Karena Jumatnya kami harus ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya jemaah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan baca Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.